Terima kasih, Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sejahtera? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi karena ini salam sehat dan sejahtera, kita tanya sekali lagi. Bapak Ibu semuanya sehat? Sejahtera? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita ada di satu forum yang luar biasa. Rasanya kehadiran para orang tua, para akademia, para sivitas dari sekolah karakter, dan yang menarik tentu saja satu kehormatan karena saya berdiri di hadapan senior kita semua, seorang pegawan pendidikan sekaligus negarawan kita, Bapak Dr. Sofyan Jalil. Terima kasih, kita aplaus buat beliau. Tentu bersama keluarga, ibu dan seluruh yayasan, pembina, pengurus maupun pendukung dan stakeholders di sekolah karakter kita. Dan menariknya di sini ada tagline khusus di pojok sana yang menginisiasi dari kegiatan ini adalah Komite Sekolah Karakter. Rasanya di sini juga terima kasih yang mewakili dari komite ada Dr. Al-Asari UP. Terima kasih, beliau adalah dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, tadi saya diperkenalkan sebagai juga keluarga besar dari Universitas Indonesia, tapi pada kategori alumni. Saya dari Dewan Pertimbangan Indonesia UI, dan juga di sini ada tagline logo IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, berkenan sebelum saya memanggil dan memperkenalkan sedikit profil dari para narasumber kita, berkenan mengangkat tangan kita dengan logo seperti ini, C, model C. Tangan kanan, kalau dari tangan kanan di depan terlihat C. Tangan kanan, cek. Cek ini siap. Jadi kalau saya tanya sesuatu, ya, cek. Ini jawabnya siap. Saya bukan menginginkan jawaban siap, tapi pertanyaannya sama. Are you ready? Jawabannya? Siap. Oke, try. Are you ready? Siap. Bapak Ibu, guys, are you ready? Oke, good. Rasanya udah semarak. Buat foto keren banget. Bapak Ibu, baiklah, saya akan perkenalkan beberapa orang ini. 2 orang sebenarnya, tidak lebih dari 2 tentu saja. Cuman ini berkaitan dengan masa depan kita. Jadi negara kita ini mungkin hanya berjarak 2 dekade kurang lebih, atau 19 tahun menuju Indonesia emas tahun 2045. Sekarang kita ada di 2026, berarti kurang lebih 19 tahun. So, now we are facing super smart society. Sekarang kita akan masuk super smart society 5.0. Karena apa? Masa depan kita bukan pada kita orang-orang tua, bukan pada generasi guru-guru sekolah karakter, tapi generasi 2045 adalah generasi anak-anak kita. 11 tahun usia anak kita sekarang nanti akan menjadi 40 tahun di tahun 2045. Apalagi kalau sekarang 9 tahun berarti akan menjadi 30 tahun, kurang lebih 28 sampai 30 tahun. Dan itu sebab hari ini saatnya kita membentuk karakter melalui IQ dan EQ di era 5.0. So guys, are you ready? Oke. Nah, semoga juga narasumber ini menjadi seseorang yang siap juga untuk mendesain, menganvas masa depan bangsa melalui anak dan siswa yang memiliki karakter untuk pembangunan bangsa. Kita panggil yang pertama, please welcome Dr. Lucia. Dr. Lucia RM Royanto, MSI Master of Special Education Psikolog. Beliau adalah akademisi dan psikolog dari Universitas Indonesia.
lulus psikolog dari UI, melanjutkan Master of Special Education dari Newcastle University. Kok Newcastle United ya? Kalau Newcastle United ada di Inggris ya, itu football club dari UK. Nah kalau sekarang Newcastle University dari Australia. Oke, ini sebelum kita berkenan, Dr. Lucia sedikit. Nah, kita ingin sedikit mengorek dulu. Beliau kan juga seorang lulusan magister psikologi pendidikan, betul ya? Dari Universitas Indonesia juga. Oke, mungkin ada semacam quotation sebagai pengantar pembuka, apa yang ingin disampaikan 1-2 patah kata kepada audiens kita. Silakan. Gambarnya masih ya, kalau saya sih tadi menonton video singkat, terus tampilan anak-anak tadi, saya jadi ingat dengan quotes yang disampaikan oleh Hillary Clinton. Wow, Hillary Clinton. Oke. It takes a village to raise a child. Wow. Mohon diulang yang keras, Bu. It takes a village to raise a child. Artinya? Yang artinya adalah untuk membesarkan anak itu butuh sekampung. Butuh sekampung. Nah, sekolah karakter ini menurut saya kampungnya. Wow. Jadi bukan hanya tanggung jawab orang tua. Bukan sekedar seorang guru. Bukan. Full of us. Oke. That's point. Terima kasih, Dr. Lucia. Mungkin berkenan untuk duduk dahulu. The next one. Kalau beliau seorang psikolog yang sekarang ini gimana ya? Udahlah, terserah Bapak Ibu yang menilainya nanti. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, beliau cukup atraktif, muda, malang melintang. Yang kita perhatikan melintangnya, kalau malangnya jangan. Ya. Tapi malang melintang. Karena beliau dulu lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kalau Andalas langsung identik dengan apa? Orang awal, ya, ini identik. Tapi juga beliau ini lama di Jepang. Nah ini extension program juga, Master and Doctor, Filosofi Doktor dari GC Medical University dari Jepang, dan terus melanglang buana lagi menjadi dosen di UHAMKA sekitar 7 tahun, lumayan lama. Kemudian dosen di Prisma juga sekarang ya, sebagai home base. Tapi beliau menjadi akademia, menjadi someone who have responsibility, orang yang bertanggung jawab terhadap leadership schooling institute dari University Brunei Darussalam dari negara tetangga. Kita panggil dan perkenalkan Dr. Rizky M. Edison, PhD. Bismillah. Nah, beda. Ini tipikal kalau di dunia kesehatan gaya seorang dokter bedah. Ya, dokter bedah itu serius di dalam, tapi santai di luar. Beliau rasanya juga ada kaitannya dengan bedah juga ya. Saya mengenal dia sebagai seorang neurosurgery awalnya, betul? Betul. Betul juga. Makanya kalau orang-orang bedah itu serius di dalam, santai di luar. Tapi apa yang menjadi core competence dan juga leadership innovators, strategic seperti itu? Everything about applied cognitive neuroscience. Jadi Bapak Ibu sekalian, neuroscience ada istilah yang menarik. Ini ilmu tentang saraf kalau bahasa Indonesianya. Betul, gampangnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para orang tua, seluruh tubuh kita ini, seluruhnya dari ujung atas sampai ujung bawah, ini hidup, dihidupkan, dirasakan, dikendalikan, dikontrol oleh saraf. Dan saraf inilah yang merasakan rasa, yang merasakan rasa. Nah ini menjadi tinggi tekan kita. Dan seorang Dr. Edmi ini memiliki pendekatan yang berbeda dari aspek, tentu nanti direlevansikan dengan
psikomotor, dan juga kognitif anak dan siswa kita. Dr. Edwin, Ya, apa yang ingin disampaikan sebagai pengantar agenda kita kepada audiens? Silakan. terima kasih Pak Hermawan. Teman-teman semua, berdasarkan pengalaman saya hidup, otak itu bisa selalu berkembang, bisa belajar meskipun kita sudah berusia lanjut. Hanya saja yang namanya karakter itu jauh lebih sulit dirubah dibandingkan otak. Karena itu pembentukan karakter sejak muda itu adalah kuncinya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang anaknya disekolahkan di sekolah karakter bisa mendapatkan itu dari awal. Itu. Good, luar biasa. Bapak Ibu, ini waktu yang mahal. Dua narasumber ini akan memberikan perspektif dari sudut pandang yang berbeda, dari aspek neuro dan mungkin dengan background medical science, dan juga dari aspek psikologi yang memang ini perspektif dari pendidikan dan tumbuh kembang. Kita aplaus buat Dr. Lucia dan Dr. Edwin. Berkenan, saya mau wifi dulu nih. Tadi ini juga pesan sponsor juga dari atas supaya terlihat semua. Berkenan kita bertiga seperti ini. Tapi sedikit mundur supaya terlihat audiens kita dahsyat. Ini ribuan atau ratusan ya? Oke, smile. Siap. Cek. Siap. Great, thank you. Baik, Bapak Ibu sekalian, are you ready? Are you ready? Nah, model kita ini tidak terlalu kaku untuk diskusi ini. Berkenaan izin Pak Sofyan Jalil, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada semacam sesi yang boleh jadi akan interaktif. Jadi baik oleh narasumber maupun bisa distimulus oleh moderator. Kita berikan waktu, dan ini leluasan saja dalam waktu yang terkontrol tentu saja, tapi berkenan sebagai pengantar Dr. Edwin memulai dahulu untuk diskusi kita. Jadi time is yours dan panggung rasanya kita bebas saja berekspresi. Silakan, kita aplaus buat Dr. Edwin. Saya sebetulnya juga sudah bilang ke panitia, gayanya agak berbeda. Jadi nanti mohon bantuan panitia siapkan mic untuk kita interaktif dengan teman-teman para peserta. Mohon izin ya, Sofyan ya, sedikit berbeda caranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak mengubah gayanya. Kalau hanya berbicara di satu tempat dari depan, sudah bosan lah ya, seminar seperti itu, konferensi seperti itu. Jadi sedikit kita rubah caranya. Topik kita sekarang itu adalah tentang IQ dan EQ di era 5.0. Pertanyaan sederhana aja, ketika kita bicara tentang kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia, saya ingin bertanya langsung, punten Pak, inilah cara saya. Dia sama nggak Pak ditanya langsung? Pertanyaan pertama, Pak, punten nama Bapak siapa? Pak Rais. Dulu jadi ketua MPR ya. Begini Pak Rais, menurut Bapak, otak manusia itu bisa mengalahkan tidak kecerdasan buatan? Sangat bisa. Kita kasih aplaus dulu ya. Untuk teman-teman panitia, kayaknya berdiri dekat belakang saya, karena saya akan muter-muter terus kemana-mana. Jawaban pertama mengatakan bahwa otak manusia itu katanya bisa mengalahkan kecerdasan buatan. Tapi saya ingin konfirmasi satu lagi. Punten, nama ibu siapa kan? Langsung dikenakannya lagi. Monda, ibu. Saya belum ketemu gimana candaannya, Pak Ade. Kalau menurut ibu Monda, otak manusia bisa kalahkan tidak kecerdasan buatan itu? Bisa, tapi dengan syarat. Apa itu? Keren. Dengan syaratnya apa? Syaratnya apa ini? Karena sudah dimaksimalkan dari kecil. Ya. Sudah maksudnya karena kalau misalnya kita belajar ibu-ibu kan, kalau anak itu kapasitas otak itu bisa dimaksimalkan ketika dia kecil, semakin lama semakin mengecil. Kalau misalkan kita kalahkan di usia kita misalkan 30 tahun ke atas, mungkin itu tidak mungkin.
Ya. Tapi kalau cerita sekarang banyak anak-anak kecil yang jenius dari kecil itu yang contohnya misalkan kalau yang apa ya kayak Ken yang lagi hits tuh di di IG gitu ya, dia kan yang bisa kalkulus, yang Ken kalkulus itu salah satu yang memang dimaksimalkan dari kecil. Mungkin itu syaratnya. Terima kasih banyak Bu Mona. Kita kasih applause juga ya. Teman-teman yang di belakang tidak usah khawatir, karena pasti akan saya tanya juga nantinya. Menarik. Para Ibu Mondang berkata bahwa otak manusia nantinya bisa mengalahkan AI. Saya akan berkata tidak. Kita akan kalah nantinya. Dan kenapa bisa kalah? Apa sebetulnya yang membedakan antara otak manusia dengan yang namanya otak robot kecerdasan buatan itu? Untuk mengetahuinya, saya akan mengajak Bapak Ibu semua kembali ke masa-masa kuliah seperti dahulu. Makanya saya bilang kepada panitia, kalau saya memberikan materi, tidak pernah menggunakan slide PPT. Dan Bapak Ibu semua tolong pahami, seiring berkembangnya teknologi, ternyata cara terbaik untuk belajar dan mengajar itu sesungguhnya adalah metode konvensional zaman dahulu. Kenapa itu bisa terjadi? Teman-teman semua bisa mengetahui jawabannya di sini. Dan untuk mendapatkan pengetahuan itu sangat saya sarankan, kalau punya buku catatan, buka bukunya itu. Kalau bisa menulis di tab, boleh. Karena itulah yang nantinya akan menjadi satu-satunya modal Bapak Ibu semua bagaimana nantinya mendampingi Ananda untuk memperkuat karakter. Lalu yang kedua, saya jadi teringat gara-gara Pak Hermawan tadi mention tentang Indonesia Emas 2045. Saya ingat betul itu di tahun 2016 di zamannya Pak Sofyan masih jadi menteri zamannya Pak SBY. Saya diundang oleh Ibu JK memaparkan seperti apa pengaruh adiksi pornografi terhadap otak dan perilaku anak dan remaja. Seperti apa sih perbedaannya di antara mereka yang adiktif dengan mereka yang tidak terhadap konten pornografi? Dan ini pun sebetulnya bisa terjadi jika seseorang akhirnya bergantung kepada AI. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana pengaruh AI terhadap otak manusia. Sekarang, Bapak Ibu, kalau kita hendak mempelajari tentang perilaku manusia, nggak bisa maju lagi ya? Bisa? Biar saya tidak terlalu jauh gitu loh. Saya susah bertanya nanti. Kalau kita berbicara tentang perilaku manusia, suka tidak suka, Bapak Ibu pun harus tahu seperti apa sih sebetulnya otak manusia itu. Secara sederhana, otak manusia kalau kita lihat dari arah samping kiri, jadi nanti artinya seperti inilah kira-kira. Otak manusia itu gambarnya seperti inilah. Ada otak besar, ada otak kecil, dan ada batang otak. Kira-kira seperti itu. Lalu kita bisa melihat ada yang namanya mata, hidung, telinga, dan kepala. Gampangnya begitulah. Otak besar, otak kecil, dan batang otak. Pak Hermawan, mumpung ini saya bicara dengan para orang tua murid, mohon izinkan saya sedikit memperbaiki apa yang salah kaprah juga ya. Jadi tidak ujuk-ujuk cuma tentang AI doang, boleh kan? Oke, boleh, siap. Terima kasih Pak Hermawan. Secara garis besar ada 3, Bapak Ibu semua. Ada otak besar, ada otak kecil, dan batang otak. Ini kalau kita lihat dari arah samping. Kalau kita lihat dari arah depan, cakep ya teknologinya. Oh hebat kalau karakternya, saya puji. Dilihat dari arah depan, ada otak besar sebelah kanan, ada otak besar sebelah kiri. Di antara dua otak ini akan kita temukan yang namanya corpus callosum. Ini kita lihat dari arah depan. Bisa lihat ada mata kanan, ada mata kiri, hidung, mulut, telinga. Nah, ini ada kepala. Kita perlu tahu, otak manusia itu sesungguhnya bukanlah satu bangunan. Ia sesungguhnya adalah 2 bangunan yang dihubungkan oleh corpus callosum.
Makanya kita tahu ada yang dinamakan sebagai otak kanan, ada yang dinamakan sebagai otak kiri. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada punten yang jilbab hijau namanya siapakah? Ibu Meril. Ibu, teman-teman semua, saya ingin dengar dulu. Apakah di antara Bapak Ibu semua pernah mendengar tidak istilah dominan otak kanan, dominan otak kiri? Yang pernah dengar? Nah, ayo satu lagi. 1, 2, 3. Nah, Ibu Meril, pernah mendengarkan? Pernah. Menurut Ibu, apa itu dominan otak kanan, dominan otak kiri? Kalau kiri lebih ke kreativitas, Very good. Otak sebelah kiri? kiri kreativitas. Kiri kreativitas, yang Kalau kanan? kanan lebih ke kognitifnya. Very good. Bapak Ibu semua, kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Meril. Kenapa kita beri tepuk tangan? Karena Ibu Meril berani menjawab, walaupun salah. Tidak apa-apa. Sekarang kita coba tanya yang di sini. Punten, nama itu siapa? Panitia? Oh bukan. Anti. Ibu Antik. Iya. Oh Antik ya. Oh very good. Bu Antik. Jadi kira-kira dominan kanan, dominan kiri apa Ibu Antik? Ya, kalau yang saya lihat, dominan kanan itu lebih ke kreativitas yang seni, Betul. kalau Good. yang kiri ke akademik. Very good. Bapak Ibu semua kita kasih tepuk tangan. untuk Ibu Antik. Karena Ibu Antik pun salah. Jadi kaget ya. Kita semua selama ini beranggapan bahwa jika seorang anak dilakukan tes dan dianggap kamu adalah dominan otak kanan, kamu cocok di bidang seni. Satu ketika anak yang lain dilakukan pemeriksaan, kamu dominan otak kiri loh, kamu cocoknya di bidang aritmatika. Bapak Ibu semua tolong pahami itu semua adalah hoax. I'm neuroscientist. Saya PhD neuroscientist. Itu semua adalah hoax. Tolong singkirkan itu semuanya. Perkara masalah kreativitas, perkara masalah berpikir kritis, imajinasi, aritmatika itu bukan tentang otak kanan, itu bukan tentang otak kiri. Itu adalah tentang otak depan. Ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Fokusnya kita ke otak besar saja. Kita lupakan sejenak tentang otak kecil dan juga batang otak. Fokus saja di otak depan, otak besar. Otak besar secara sederhana bisa kita bagi menjadi 4 ruang. Ada namanya lobus frontal otak depan, ada lobus parietal, ada lobus occipital, dan ada lobus temporal. Tempat berpikir kritis, seni, imajinasi, aritmatika, whatever, rasionalitas segala macam, semuanya adalah tentang otak depan, khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Nah, sebut PFC. Lokasinya di mana? Bapak Ibu semua silahkan pegang alisnya, sentuh alisnya. Mau alis asli, alis pensil, tidak punya alis, pegang saja. 1-2 jari di atas alis itulah di baliknya, itu pusat berpikir manusia. Bukan tentang kanan, bukan tentang kiri. Jika ada di antara Bapak Ibu semua yang muslim, sholat minimal 5 kali sehari semalam, 17 rakaat dan selalu sujud. Ketika sujud, bagian tubuh kita yang paling bawah ketika menghadap Tuhan adalah ini, prefrontal cortex, bukan jantung. Kalau ada di antara Bapak Ibu semua yang suka membaca Al-Quran, ada penggalan ayat, apalah kata faktarun, apakah kamu tidak berpikir, tidakkah kamu berpikir, semuanya mengacu tentang prefrontal cortex ini. Maka jaga itu baik-baik. Panggil saya Ustaz Edmi. Nah sekarang perkara otak kiri, otak kanan, tunggu, tentang guru-guru sekolah karakter, mereka sudah mendengar juga sedikit ya, jadi mohon bersabar dikit aja ya, biar kita sama-sama. Tentang otak kiri, otak kanan, itu bukan tentang kreativitas, bukan tentang seni, itu semua adalah tentang pusat berbahasa. Khususnya otak sebelah kiri, bagi mereka-mereka yang non-kidal.
secara medis untuk tahu di mana pusat bahasa seseorang, kita perlu melakukan yang namanya WADA test. Itu berat metodenya, dokter bedah saraf atau radiologi intervensi yang bisa melakukan. Tetapi bagi kita semua yang bukan non-dokter, untuk mengetahui di mana pusat berbahasa seseorang, sudah ada konsensusnya. Mereka-mereka yang non-kidal, yang selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, pusat berbahasa hampir semuanya ada di otak sebelah kiri. Sementara mereka yang kidal, kira-kira 30% pusat berbahasa ada di otak sebelah kanan, 70%-nya ada di otak sebelah kiri. Maka saya ingin bertanya, teman-teman semua yang hadir di sini, yang selalu menggunakan tangan kanan ketika bekerja, coba angkat tangannya. Siap, bagus. Oke, terima kasih. Pegang lagi tangannya. Dari data ini kita bisa mengetahui secara konsensus hampir semuanya, Bapak Ibu semua, pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri. Pertanyaannya, kalau seperti itu, ketika berkomunikasi otak kanan kita ngapain? Jawabannya adalah otak sebelah kiri mengatur bahasa verbal, otak sebelah kanan mengatur bahasa non-verbal. Melihat ekspresi wajah, intonasi suara, itulah pusat bahasa non-verbal. Realitanya, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui betapa bahasa non-verbal itu memegang peranan yang jauh lebih besar daripada bahasa verbal. Apa contohnya? Saya penasaran dengan teman-teman yang menggunakan blazer biru ini. Dari kampus mana, Kak? Oh, PHBK. Very good. Karena Bapak masih muda, saya ingin bertanya, Bang, nama Bang siapa? Ya. Vale. Bang Juragan Vale. Bang Vale, punya pacar tidak? Pasti dong, ya. Pacar atau istri? Ah? Belum punya? Ya, nggak seru, tapi nggak apa-apa. Kalau punya pacar nanti manggilnya sayang, Devi atau Bunda. Kita anggap sama semua. Yang laki-laki di sini sudah beristri, saya paham bagaimana perasaannya. Contoh, akan saya tunjukkan kenapa bahasa nonverbal itu begitu berpengaruh dan di sini kita harus hati-hati dengan AI. Bapak Ibu semua, para laki-laki yang baik hati, gak apa-apa deh Bang Khalid, bukan kepada Bang Khalid saja, saya tanya kepada semuanya aja. Ketika melihat pasangannya sedang diam saja, biasanya kita sebagai laki-laki yang baik hati akan bertanya, "Beb, kamu kenapa?" Perempuan, kalau diberikan pertanyaan semacam itu, maka jawabannya adalah Bapak-bapak semua yang hadir di sini tolong pahami, kita tidak sendirian. Kita mengalami nasib yang sama. Begitu mendengar pasangan yang menjawab nggak apa-apa, jujur saja. Pak Punten, nama Bapak siapa? Pak Hendra, kalau mendengar pasangannya berkata nggak apa-apa, Bapak ingin mati tidak sih? Iya, ingin mati, berpikir apalah salah gue. Tapi coba kalau Pak Hendra ini bertanya kepada teman tongkrongannya, "Bro, lu kenapa bro diam-diam aja?" Lalu teman tongkrongannya berkata, "Gak apa-apa bro." Santai gak rasanya? Kenapa bisa demikian? Verbalnya sama, tapi non-verbalnya berbeda. Pasangan kita kalau menyebut gak apa-apa, suaranya mencekam, wajahnya mengerikan, memendam amarah, ya kan? Oke, karena melihat pasangannya menjawab gak apa-apa, kita semua tahu, perempuan kalau nyebut gak apa-apa, gak pernah gak apa-apa, pasti ada apa-apa. Akhirnya, Pak Hendra berbaik hati bertanya kepada pasangannya, di sampingnya ya, ibu nama ibu siapa? Ibu Kiki. Bertanyalah Pak Hendra kepada Ibu Kiki, manggilnya sayang, baby bunda. Beb ya, Beb, ya udah, kita keluar cari makan yuk. Mau makan apa? Perempuan kalau ditanya itu jawabannya adalah Pak Hendra, kita tidak sendirian. Semuanya mengalami nasib yang sama. Jawabannya adalah nggak apa-apa, terserah. Tapi kita semua takut. Kenapa?
karena bahasa nonverbalnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada proses yang dinamakan sebagai neuroplasticity, bahwa yang namanya otak manusia itu berkembang. Otak manusia belajar berdasarkan pengalaman. Dewasa ini segala macam AI berkembang, ada satu yang kurang. Mereka itu tidak menunjukkan emosi. Kita manusia sebagai makhluk sosial, otak sebelah kanannya itu berproses dalam komunikasi, memahami maksud nonverbal dari lawan bicara kita. Makanya saya selalu sampaikan kepada para mahasiswa, ada tidak orang-orang yang begitu heboh di WhatsApp group? Ada. Di dunia maya begitu heboh, tapi ketika ketemu langsung dengan orangnya jadi takut, menciut. Kenapa? Karena ketika melakukan komunikasi dengan melakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi, itu umumnya menggunakan bahasa verbal talk. Pengolahannya hanya di otak kanan. Tetapi kita ketika bertemu langsung dengan orangnya, tanpa Bapak Ibu sadari, kita harus memproses apa makna wajah lawan bicara kita, apa maksud intonasi suara. Bos kita berkata bagus, tapi kok nada suaranya kayak ngediak ya, ekspresi wajahnya kok seperti marah ya. Manusia itu sampai kapanpun adalah makhluk sosial. Dari kecil harus diajarkan seperti itu, bagaimana bertata krama langsung menghadapi manusia. Makanya betul ucapan Ibu Lucy, bahwa untuk membangun seorang manusia itu butuh dukungan sosial, ada privilege-nya yang itu tidak disediakan pada AI. Tahun 2022 saya membimbing mahasiswa S3 doktor di IPB. Risetnya tentang neuromarketing, bagaimana pengaruh AI endorser terhadap atensi visual manusia ketika melihat iklan dibandingkan dengan endorser yang manusia real. Jawabannya adalah ternyata atensi visual penonton ketika melihat iklan sama saja antara AI dengan manusia modern, manusia real. Hanya saja walaupun AI bisa menarik atensi kita sama halnya dengan manusia modern, ini penonton tidak bisa mengerti maksudnya apa wajah itu. Apakah sedang marahkah, sedang happy-kah, atau bagaimana? Anak-anak harus dibiasakan dari awal mengenal seperti apa dunia sosial itu. Dan itu yang tidak tercukupi lewat AI. Itu satu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu semua, lihat otak manusia. Tadi kita sudah tahu nih, ada otak depan, parietal, occipital, dan temporal. Untuk berpikir kritis logis ada di otak depan. Dan ada satu bagian otak manusia yang sangat memegang peran kunci terhadap proses itu. Itu adalah daerah otak yang dinamakan sebagai limbic system. Karena menyebutnya itu adalah sistem, terdiri dari banyak organ. Ada namanya talamus, putamen, hipotalamus, segala macam. Dan dua di antaranya adalah amigdala dan hipokampus. Limbic system mengatur emosi. Otak depan ini untuk berpikir secara rasional. Limbic system banyak organnya. Dua di antara yang utama adalah amigdala sebagai pusat emosi, hipokampus sebagai pusat memori. Ini menariknya, Bapak Ibu semua. Ketika kita menyangka bahwa manusia itu mengambil keputusan hanya mengandalkan otak depan, itu tidak tepat. Faktanya, hampir seluruh dari keputusan manusia itu sangat dipengaruhi oleh limbic system yang mengatur emosi. Dan ternyata otak depan dengan limbic system itu ternyata tidak bisa berjalan berbarengan. Ia bekerja berlawanan arah. Apa artinya? Ketika limbic system emosional kita itu terlalu terstimulasi, teraktivasi, artinya
otak depan untuk berpikir rasional itu mengalami penurunan. Itu sebabnya banyak orang berkata, jangan sekali-kali pergi berbelanja ketika itu sedang sangat happy atau sangat sedih. Kebablasan nanti. Jangan berbalas pesan ketika kita sedang marah-marahan, break up besoknya. Jangan membalas pesan dulu dari bos kamu ketika kamu sedang sangat marah, besoknya kamu dipecat. Karena kita tidak lagi bisa berpikir secara rasional. AI, apa keunggulan dibandingkan otak manusia? AI itu tidak punya emosi. Manusia hidup dengan emosi. Makanya kita semua akhirnya mengetahui kalau kita menggunakan AI, contohnya gunakan ChatGPT, Perplexity atau Claude, whatever lah segala macam. Kita bikin prompting, lalu AI memberikan jawaban. Kalau terjadi kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita bikin prompting ulang, please refine it, bla bla segala macam. Mau 5-10 kali pun, itu AI tidak pernah marah. Bayangkan Bapak Ibu semua di zaman masih mahasiswa dulu mengerjakan skripsi, draft pertama kasih ke dosen. Dosen berkata, apa ini perbaiki? Baik Pak, baik Bu, masih pertama kali. Kedua, diperbaiki, dikasih ke dosen, direvisi lagi. Oke lah, masih nggak paham. Yang ketiga sudah mulai marah-marah. Kalau dalam kondisi marah, bagaimana dengan otak depan kita? Wajar hasilnya makin kacau. Makanya satu lagi, mau kita kalahkan AI, nggak bisa. Kita makhluk yang punya emosi, kita adalah makhluk sosial. AI tidak seperti itu. Dan ada satu lagi, punten ya Pak Herman, satu lagi saja. Ada satu sifat manusia yang Bapak Ibu semua perlu pahami. Sifat yang dinamakan sebagai fight versus flight. Ini adalah sikap manusia ketika menghadapi sebuah permasalahan. Ia terpaksa memilih satu di antara dua. Apakah menghadapinya atau menghindar? Dan Bapak Ibu semua tolong pahami, ternyata tendensi manusia ketika menghadapi sebuah permasalahan bukanlah menghadapinya. Tendensi manusia itu adalah menghindar. Selalu mencari cara termudah untuk menyelesaikan permasalahan. Termasuk juga tentang procrastination. Kenapa akhirnya seseorang suka menunda? Apa yang menarik di sini dari kasus flight, bahwa manusia itu selalu memilih cara yang termudah. Makanya teknologi bisa selalu berkembang. Kalau bukan karena sifat manusia yang selalu ingin mencari cara termudah, teknologi tak mungkin berkembang. Misalnya zaman dahulu 10 tahun lalu, kalau kita itu hendak naik kendaraan umum, apa yang kita lakukan? Kita terpaksa berjalan kaki sampai ke pengkolan, nego-nego dengan tukang ojek, atau kita nunggu di tepi jalan menunggu angkot. Zaman sekarang mana ada yang mau? Cukup gunakan aplikasi. Zaman dahulu kalau hendak berbelanja, membeli makanan, badan kita yang harus bergerak. Sekarang karena sudah ada teknologi, orang yang datang ke kita. Manusia itu sifatnya demikian, selalu ingin mencari yang termudah. Sekarang, apa yang terjadi dengan AI? Hanya dengan modal prompting saja, jika guru atau dosen meminta kita membuat manuskrip, selesai dalam waktu 5 menit saja. Zaman dahulu mana bisa, 1 hari pun belum tentu selesai 2-3 paragraf. Ada satu yang hilang di sini dan saya bikinkan analogi. Analoginya ibarat seperti seorang anak dibesarkan di dalam keluarga, ada pembantu 3-4 orang. Zaman dahulu, kalau tidak punya pembantu, jika kita ingin membersihkan kamar, yang bekerja adalah diri kita sendiri. Sekarang karena pembantunya sudah ada, maka yang dilakukan oleh anak adalah meminta tolong si ART-nya itu. Ia tidak punya skill sama sekali untuk memasakkan atau hanya sekedar membersihkan rumah.
Sama halnya dengan AI ini. Apa yang kita khawatirkan? Ternyata dengan adanya kemudahan semacam itu, satu sifat yang akhirnya hilang di diri kita. Sebuah sifat yang dinamakan sebagai resiliensi. Sebuah sifat yang dinamakan sebagai grit atau ketabahan. Sudah ada risetnya. Ternyata ketika hendak membandingkan seseorang yang akhirnya memiliki potensi sukses ke depannya, itu bukan tentang siapa yang paling cerdas. Penentunya itu ternyata adalah siapa yang punya grit ketabahan ini. Bertahan dalam proses. AI menghilangkan itu. Maka di sini teman-teman semua tolong pahami. Jadi, apakah AI tidak kita perlukan? Jawabannya adalah kita perlu AI. Karena dengan adanya AI, kita bisa memproduksi lebih banyak dalam waktu yang singkat. Hanya saja menjadi masalah kalau itu diberikan terlalu cepat. Khususnya kepada anak-anak. Berikan AI itu nanti. Biarkan si anak paham dulu apa yang namanya resiliensi, apa yang namanya grit. Tetapi Bapak Ibu semua tolong pahami bahwa peran ini bukan sekedar peran di sekolah. Peran utama tanpa Bapak Ibu sadari itu ada pada Bapak Ibu sendiri. Apa yang perlu diperhatikan? Kenapa akhirnya banyak orang sangat bergantung kepada AI? Karena dewasa ini yang dihargai oleh orang per orang bukanlah usaha, tapi yang dinilai selalu tentang hasil. Seorang anak melukis, hasilnya jelek, atau ikut kompetensi, ternyata tidak juara. Tidak sedikit para orang tua yang memberikan penilaian kepada gambarnya. Gambarnya kurang bagus. Aduh, kok gak jadi juara? Bukan memperhatikan bagaimana proses yang dialami oleh si anak. Ini si anak kesulitan menggambar, tapi dia betul-betul berjuang agar bisa menggambar. Kalau fokusnya pada hasil, yang terjadi apa pada si anak? Yang penting hasilnya deh, bodo amat dengan prosesnya. Saya mau saya dipuji pada hasil. Jadi lupa esensi berjuang. Itulah sebabnya ketika saya mengajar, baik waktu di Jakarta, saya Pak Al, Pak Hermawan dengan saya itu sama-sama dosen di UHK ya, Pak Hermawan ya, sama-sama di Prodi Kesmas waktu itu. Pak Al pindah ke UI, saya pindah ke Prima Indonesia di Medan dan juga sekarang di Brunei Darussalam. Ke murid-murid manapun, selalu saya berikan pertanyaan kepada mereka. Menurut kamu neuroscience apa? Neuroscience apa? Neuroscience apa? Dan Bapak Ibu semua tahu tidak apa polanya. Ketika saya memberikan pertanyaan kepada murid pertama, mahasiswa pertama, jawaban mereka hampir selalu tidak tahu dong. Oke, tidak apa-apa. Saya tanya ke murid kedua, menurut kamu neuroscience itu apa? Sama, jawabannya adalah tidak tahu. Saya tanya kepada mahasiswa ketiga, so, what do you mean about neuroscience? What is your opinion about neuroscience? Ia jawablah, neuroscience about human brain and behavior, dokter, it's totally fine. Saya bilang, bagus. Murid keempat saya tanya lagi, menurut kamu neuroscience itu apa? Dan tahu Bapak Ibu semua, mereka memberikan pola yang sama dalam jawaban. Hampir semuanya berkata, sama dok dengan orang sebelumnya. Entah apanya yang sama, saya tidak tahu, yang penting sama. Saya bilang kepada mereka, kamu tahu tidak kenapa jawaban kamu seperti ini? Saya yakin kamu itu tidak bodoh. Gak mungkin kamu itu bodoh bisa masuk kuliah. Pasti kamu itu pintar. Yang menjadi masalah bukan bodoh atau tidak bodoh. Yang menjadi masalah adalah kamu tidak berani. Kenapa tidak berani? Saya langsung pancing, jujur aja. Kita itu terlanjur punya stigma bahwa ketika ditanya oleh guru, maka menjadi sebuah kewajiban jawabannya harus benar. Padahal guru bertanya, menurut kamu apa? Dan definisi benar adalah menurut ucapan guru atau textbook.
karena sudah terlanjur terbiasa ada stigma kalau bikin kesalahan disalahkan atau diledek, manusia punya sifat yang dinamakan sebagai loss aversion. Ia lebih mau menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kepada dirinya daripada mendapatkan keuntungan. Dalam kasus ini, kalau murid memberikan jawaban benar, paling cuma dipuji, oke, good, kata gurunya. Tapi kalau ia salah memberi jawaban, bisa-bisa diledek satu kelas. Manusia cenderung menghindari itu. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah lagi mengapresiasi apa proses yang ia alami. Seperti apa proses berpikirnya, bagaimana cara ia memberikan jawaban, dan sebagainya itu. Terkait dengan AI dan juga otak manusia, Bapak Ibu semua, dewasa ini kita tidak lagi bisa menghindari AI. Itu sudah dunia nyata, makanya disebut era 5.0. Sudah terintegrasi. Menolak AI tidak ada gunanya. Yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, memberitahu bahwa betapa proses itulah yang kita sangat apresiasikan. Walaupun hasil gambar jelek, tapi itu adalah hasil karyanya, bukan prompting AI. Itu yang kita lakukan, dan jangan pernah lupa khususnya dalam membesarkan anak kita. Sekian saja dulu penjelasan dari saya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini chapter 1. Jadi ada film dulu chapter-chapteran ya. John Wick chapteran ya. Oke, ini chapter 1 karena kita ingin menstrukturkan bagaimana anatomi otak dikaitkan dengan ekspresi dan perilaku. Tetapi kita perlu mengaktualisasikannya lebih jauh karena kita punya seorang psikolog special education, Dr. Lucia. Gimana? Ayo dok, silakan sambil di atas saja supaya lebih terlihat, biar kita yang agak atraktif di bawah, tapi berkenan. Bagaimana ibu mengaktualisasikan ini dalam fungsi pembelajaran dan karakter? Nah ini demi kebaikan dan perbaikan masa depan generasi. Silakan, Dr. Lucia. Baik, terima kasih banyak. Ini saya di atas, soalnya saya semampai. Bapak-bapak ini saya mini, jadi saya di atas saja. Oke, ada beberapa hal yang menarik ya dari pembahasan Dr. Edmi ini. Tadi pertama tentang otak kiri, otak kanan. Ya memang orang selalu mengatakan bahwa kalau kiri itu lebih ke sini, kalau kanan lebih ke sana. Tapi ketika seseorang itu sedang mengolah sesuatu, baik itu soal-soal yang kreatif maupun soal-soal yang rasional, sebenarnya kedua otak itu aktif. Jadi misalnya ketika kita problem solving itu kan orang selalu berpikir kalau problem solving itu proses yang logis. Nah, ketika kita melakukan problem solving, sebenarnya kita itu membuka pikiran kita, berpikir divergen, melihat beberapa alternatif, kemudian kita pilih satu. Nah, ketika melihat beberapa alternatif itu proses kreatif yang terjadi. Tapi ketika kita memilih sesuatu, yang terjadi adalah proses logis. Setelah kita putuskan satu itu, kemudian kita lihat lagi kemungkinan-kemungkinannya. Kita buka lagi, terjadi proses kreatif. Dan ketika kita sudah membuka lagi, kita pilih satu lagi, itu terjadi proses logis. Jadi memang keduanya itu nggak bisa dipisah begitu saja. Begitu juga kalau anak melukis ya, misalkan dia mau menggambar, itu kan proses kreatif. Tapi ketika dia memilih warna apa yang saya mau pilih, di situ ada beberapa pilihan, itu proses kreatif yang terjadi. Ketika dia milih, itu adalah proses logis. Setelah dia memilih, kemudian dia pikir gambar apa ya, itu ada proses kreatif. Kemudian ketika dia menggariskan gambarnya, itu adalah proses yang logis. Jadi kalau kita bilang anak saya itu kreatif banget, sebenarnya enggak, ada logikanya juga. Anak yang logis juga sebenarnya ada kreativitasnya juga. Nah itu poin yang pertama yang tadi saya lihat dari paparan awal. Kemudian saya juga setuju bahwa AI itu tidak melibatkan emosi. Saya punya pengalaman. Mahasiswa pembina saya orangnya sangat edik dengan teknologi.
Jadi dia cerita, kalau di psikologi kan kalau panggil dosen Mbak ya, Mbak, saya tuh punya pacar. Kalau lagi chat itu seru banget, pokoknya kita tuh chat bisa intensif dan seru banget. Tapi kalau ketemu saya bingung ya mau ngomong apa. Nah, di sini kemudian saya sadar apa yang tadi Dr. Admi katakan, bahwa dengan adanya teknologi itu kadang-kadang emosinya jadi tumpul. Karena apa? Ketika kita bertemu dengan seseorang secara langsung, kita membaca bahasa nonverbal, di mana misalnya seorang anak mungkin chat dengan guru, gurunya bertanya, kamu sudah mengerjakan? Sudah. Kamu mengerjakan bagian mana? Bagian yang A, Bu. Nah, itu kalau dengan chat dia tidak melihat ekspresi gurunya. Kalau tidak dengan chat, langsung dia akan lihat misalkan ibu gurunya menanyakan alisnya satu, bagian A. Kan saya nyuruhnya bagian B. Nah, kalau dia terbiasa dengan chat, maka dia tidak bisa membaca bahasa tubuh dari lawan bicaranya, dari gurunya, dari ibunya. Memang cepat, tapi di situ anak tidak terlatih. Dan kita harus ingat bahwa interpersonal skills, namanya skills, keterampilan, itu harus dilatihkan. Karena cara senyum, ibu bapak pernah lihat nggak? Anak kita senyumnya mirip dengan kita, ya nggak? Lalu nada suaranya juga kadang-kadang mirip dengan kita. Nah, kenapa? Karena interpersonal skills itu bukan ditularkan, tapi memodel. Dia meniru orang lingkungannya, sehingga signal-signal emosi sosial itu harus dia peroleh dari hubungan langsung, bukan melalui chat atau melalui Zoom. Bahkan melalui Zoom pun, ibu bapak merasakan tidak waktu COVID? Itu guru-guru setelah COVID kembali ke sekolah, mereka kebingungan sekali karena anak-anaknya lupa dengan social skills yang sudah dikuasai sebelumnya. Dia lupa bahwa kalau dia lewat depan gurunya, dia harus memberikan salam. Dia lupa bahwa kalau di dalam kelas dia harus memberikan hormat pada gurunya dan sebagainya. Dia lupa bahwa sebelum kelas itu ada doa dulu. Jadi memang itu sesuatu yang harus selalu diingatkan, dilakukan, dicontohkan sehingga anak itu dapat beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Terus tadi juga Pak Dr. Admi juga menjelaskan tentang amigdala, ya, bahwa limbic system itu yang mengurusi emosi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak sadar, misalnya ketika anak tidak bisa melakukan sesuatu kita marah. Nah, saya suka sekali dengan gambaran jari tangan ini, ya. Jadi ini adalah logika dan ini adalah emosi. Ini adalah limbik. Kalau anak itu kita marahi, maka dia akan membuka seperti ini. Emosinya terbuka, ininya juga terbuka. Dia tidak bisa berpikir. Tapi ketika anak itu tenang, maka limbiknya dia, emosinya dia akan tertutup dan baru dia bisa berpikir. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru, sebagai orang tua harus sadar, anak itu harus belajar dalam situasi yang tenang, di mana emosinya itu terkendali, baru dia bisa belajar. Jadi tidak bisa misalnya dia dalam emosi yang negatif, dia sedang marah, atau bahkan gembira sekalipun, itu juga akan membuat anak tidak bisa belajar, saking gembiranya. Ya, kalau sedih jelas dia tidak bisa belajar. Tapi dalam hal ini tentu saja sebagai guru, sebagai orang tua kita perlu sadar bahwa limbic system ini sangat penting untuk diajari, untuk dikendalikan. Awalnya bagaimana? Awalnya dengan mengenali emosi sendiri. Jadi kita perlu mengajari anak untuk menamai emosinya. Anak kecil itu nggak ngerti, emosi itu nggak ngerti. Kamu kenapa nangis? Aku sebel. Kenapa sebel? Aku sebel karena adik ngambil mainanku. Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah emosi. Ketika dia tahu bahwa
itu sebel, maka dia akan bisa juga belajar untuk menamai emosi dari lawan bicaranya. Jadi pertama adalah dia mengenali emosinya dia mengenali emosi orang lain, kemudian dia mencoba mematchkan antara emosi dia dengan emosi orang lain. Artinya dari kecil kita juga harus mengajari, pertama adalah pengenalan emosi. Kita ini nggak pernah diajarin emosi kan? Misalnya, kalau ada anak nangis, orang tua cenderung bilang, ayo kamu nggak boleh nangis. Akhirnya dia mencoba memendam perasaannya. Terutama kalau orang Jawa, saya orang Jawa ya. Jadi kalau contoh-contohnya emosi orang Jawa itu biasanya terpendam. Makanya kalau tahu belangkon kan? Belangkon kalau di sini ada mondel kan? Kalau orang Jogja ada telurnya di belakang, itu dia menyimpan emosinya di belakang karena dia nggak boleh menunjukkan emosinya. Nah, itu kan budaya. Padahal kalau anak itu marah, dia juga perlu mengeluarkan kemarahannya sehingga dia bisa lebih relief dan dia bisa berfungsi lebih positif. Nah, itu untuk emosi. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa AI itu memberikan jawaban yang cepat ya, Dr. Emi ya. Jadi kalau kita lihat jawaban cepat ini membuat kadang-kadang soal-soal ujiannya pun juga multiple choice, jawabannya apa, ya. Sehingga kalau anak SMA tuh banyak yang nggak belajar jalan kimia itu ya, caranya adalah dengan jawabannya gimana, terus dinaikkan ke soalnya, itu yang tepat gitu. Jadi logika berpikirnya menjadi terkendali. Nah, dalam pengajaran guru perlu lebih memperhatikan proses. Caranya gimana? Ketika anak itu menggunakan AI, ya misalnya di kelas, saya nggak tahu mungkin kalau SD, SMP, SMA nggak boleh ada handphone, tapi ini kejadian kalau di kelas. Misalkan saya tanya, oke, saya lagi menjelaskan self efficacy, saya tanya definisi self efficacy apa? Dia langsung ambil ini, terus dengan ChatGPT, dia langsung dapat jawabannya. Kita sebagai guru, kita perlu belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar dia lebih kritis. Yang paling mudah adalah dengan, kalau ibu bapak buka di internet itu Socratic question, mengklarifikasi pertanyaannya, menanyakan alasannya, kemudian melihat menanyakan pertanyaannya itu maksudnya apa. Jadi dengan kita menanyakan melalui Socratic question itu, maka anak itu akan berpikir kritis. Yang saya lihat adalah dengan adanya ChatGPT, Gemini dan sebagainya, ada kemalasan berpikir, maunya cepat dapat jawaban. Padahal ketika kita belajar, sebenarnya bukan jawaban yang penting, tapi proses berpikirnya. Oke, poinnya di situ. Proses. Kita catat dulu di situ dan kita masuk ke peralihan untuk chapter 2. Kita applause dulu ya untuk dua narasumber kita. Ada poin yang paling penting. Jangan fokus langsung di hasil. Apabila kita mendidik anak, lihat prosesnya. Betul ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya teringat. Ini bahan untuk masuk chapter 2. Ada ayat Al-Quran, ini karena saya muslim saya kutip, karena ini bagian dari mengendalikan emosi dan ini berupa doa. Doa ini sering kita hafal, bukan lagi kita, anak-anak kita hafal dan kadang diperuntukkan untuk doa sebelum memulai belajar. Kira-kira apa doa? Rabbis rohli sodri wayasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Hafal semua ya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak kita juga hafal. Nah, saya teringat ini Dr. Edmi karena Rabbis rohli sodri ini maknanya, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi kalau kita bicara resiliensi, to be patient dan juga wisdom, maka ini namanya mengendalikan emosi.
untuk menenangkan keadaan. Karena memang kalau nggak salah riwayat surah ini di dalam Al-Quran itu doa Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Betul tidak? Karena ini doa Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa ini harus berhadapan dengan Fir'aun, maka pasti doanya untuk menenangkan. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Yang kedua tadi apa? Lanjutannya? Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Nah, ini doa usaha nih, proses tadi. Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah keluh dari lisan dan mudahkanlah untuk berbicara. Yafqahu qawli, semoga dia mengerti. Dahsyat ya doanya ya. Cuma secara teknis, secara medical science, neuroscience saya nggak mengerti nih Dokter Edwin. Yang pasti ada dua tadi. Yang tidak bisa dimiliki oleh AI adalah emotion, dan itu bermakna gesture, kinesik, ya. AI terbatas loh. Ekspresi saya berdiri bercakap pinggang dengan saya berdiri membungkuk seperti ini, apakah sama maknanya? Saya berjalan seperti ini dengan saya berjalan, sama atau tidak? Rasanya menerjemahkan makna ini. Kita akan gali lebih jauh. To be continued. Dr. Edwin, chapter 2, applause. Are you ready? Are you ready? Good, silakan Dr. Edwin. Asik juga begini ya Bu, itu ya, ternyata seperti konsepnya ya, Pak Aleman. Terima kasih. Pak Hermawan, sebelum saya lanjut, saya jadi teringat tentang memori dan juga tentang limbic system. Untuk memudahkannya itu, saya ingin bertanya, Punten, Ibu siapa kan? Ibu Tatra. Ibu, kalau sekarang Ibu menggunakan Shopee tidak? Oke, semenjak Ibu menggunakan Shopee, apakah Ibu masih punya keinginan tidak untuk pergi ke pasar-pasar yang sumpah untuk berbelanja? Hampir tidak ya. Hampir tidak. Terima kasih atas pertanyaan. Ini belajar pertanyaan saya. Di situ Bapak Ibu semua akhirnya mengetahui betapa kalau kita itu sudah terlanjur mengetahui apa yang mudah, kita tidak mau kembali kepada metode yang sulit. Contohnya itu saja. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di otak manusia ketika seseorang itu sedang mengerjakan tugas dengan AI. Saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi. Bapak Ibu semua, kita tahu ini, bahwa yang namanya limbic system, ada amigdala, ada hipokampus. Ini menarik. Amigdala dan hipokampus ini di dalam limbic system, lokasinya itu Bapak Ibu semua sangatlah dempet, seperti satu ruangan, satu bangunan. Di depannya ada amigdala, lalu ada hipokampus, seperti satu bangunan. Amigdala mengatur emosi, hipokampus adalah pusat memori. Apa artinya? Ternyata, dan kita juga mengetahui dari pengalaman masing-masing, lebih mudah bagi kita untuk mengingat sesuatu kalau ada unsur emosionalnya di dalam event itu. Sekarang, Bapak Ibu semua sudah ahlilah menggunakan AI. Kalau hendak mencari informasi, kita tinggal buka ChatGPT atau Perplexity. Tanya, ini maksudnya apa? Seketika langsung muncul jawaban kurang dari 1 atau 2 menit. Ada satu yang hilang di situ. Dan kita coba bayangkan, zaman-zaman sebelum AI begitu masif. Ketika kita hendak mencari sebuah informasi, apa yang kita lakukan? Kita mulai mencoba mencari buku bacaan atau mencoba berdiskusi dengan orang-orang. Dan kita mendapatkan hasilnya bukan dalam waktu 1-2 menit, dalam waktu 1-2 hari baru kita dapat. Tetapi ini yang menarik, dan mungkin saya yakin Bapak Ibu semua juga merasakannya. Dulu ketika saya hendak mencari sebuah informasi itu didapatkan dengan cara tidak mudah. Tetapi saya bisa mengingatnya lebih lama. Dibandingkan sekarang kita mencoba mencari jawaban menggunakan AI,
dapat jawaban dalam waktu 1-2 menit, besoknya sudah lupa. Apa yang menjadi pembedanya? Pembedanya terdapat di sini, Bapak Ibu semua. Betapa zaman ketika AI belum begitu masif, kita selalu melibatkan ini di dalam proses yang membuat fondasi memorinya itu jauh lebih kuat dibandingkan hanya sebatas menggunakan AI. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat otak manusia, apa yang terjadi ketika para pelajar mencoba membuat summary? Guru atau dosen memberikan tugas. Ini ada paper, ada makalah, coba kamu baca, tugasnya bikin rangkuman ringkasannya. Saya ingat itu, zamannya Pak Al, Pak Hermawan, saya dan juga Bu Lucy. Ketika diberi tugas semacam itu, setidaknya butuh waktu 1 harian ya Pak Hermawan ya. Kita baca betul-betul dan kita coba cari referensi lain untuk mengerti maksudnya apa. Bikin rangkuman dalam 1 halaman saja. Padahal papernya berhalaman-berhalaman. Sekarang mah itu gampang, para mahasiswa jago. Disuruh oleh dosen bikin rangkuman, dikumpulkannya besok, dikerjakannya kapan? Besok sebelum jam kuliah. Karena dalam waktu 2 menit ini barang jadi. Dosen juga tidak punya waktu memeriksa, karena begitu banyak beban administratif. Kan begitu Pak Ali. Tapi ini bukan tentang dosen, tapi ini tentang para pelajar, murid-murid. Kita lihat apa yang terjadi di otak. Bapak Ibu semua, ketika kita mencoba membuat summary hanya menggunakan AI, bagian yang teraktivasi itu paling banter hanya otak belakang, pengolahan informasi visual. Kita bahkan mungkin tidak perlu berpikir karena sudah ada contekan-contekan promptingnya di mana-mana. Termasuk halnya untuk melukis segala macam menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Tetapi Bapak Ibu semua, ketika para mahasiswa atau para pelajar zaman dahulu di sekolah membuat catatan sendiri, apa sebetulnya yang terjadi? Ketika dosen mengajar atau ketika kita sedang membuat summary. Kita ambil coba summary dari YouTube lah. Sekarang kita YouTube, gunakan AI, summary-nya langsung keluar dalam waktu 1 menit. Dulu tidak bisa seperti itu. Yang dulu terjadi adalah, pertama, ketika kita mendengar guru berbicara, menerangkan, yang terjadi di otak manusia pertama, dari otak sebelah kirinya, pengolahan pusat bahasa, ada daerah otak yang dinamakan sebagai Wernicke area. Nah, ini Wernicke area, lokasinya di sini, dinamakan sebagai Wernicke. Pertemuan antara lobus frontal, lobus temporal, dan ada namanya visual sulcus di sini. Wernicke ini tempat kita mengolah informasi komunikasi yang kita dapat. Bapak Ibu semua misalnya sedang berbicara dengan saya, atau saya sedang berbicara kepada Bapak Ibu semua. Apa yang keluar dari mulut saya diproses di otak Bapak Ibu semua di area Wernicke ini. Tetapi ekspresi wajah, gerakan tubuh saya itu diproses di otak kanan Ibu, pengolahan bahasa nonverbal. Oke, Bapak Ibu semua mengaktifasi Wernicke-nya. Lalu Bapak Ibu semua mencoba membuat catatan. Apa yang terjadi di otaknya? Informasi yang didapat dari Wernicke ini diproses di otak depan ini. Apa yang maksud ucapan si Eti itu? Bapak Ibu semua berpikir. Lalu Bapak Ibu menuliskannya di buku catatan. Bahasa tulisan ini sama seperti ketika kita berbicara. Bedanya kalau berbicara cukup di lisan, menulis menuangkannya dalam bahasa tulis. Daerah yang teraktivasi pada saat itu adalah ini, Broca namanya, bagian dari otak depan. Ketika Bapak Ibu sedang ingin berbicara, tempat pemrosesan apa yang ingin diucapkan itu terjadi di Broca ini. Sama seperti ketika kita menulis. Bapak Ibu menuliskan catatan itu tanpa disadari bagian otak manusia yang dinamakan sebagai pre-central gyrus. Gak apa-apa sedikit agak ilmiah.
Precentral gyrus ini adalah bagian dari otak depan, persis di depan sulcus centralis namanya. Ini adalah pusat motorik manusia. Bapak Ibu menulis, daerah otak ini teraktivasi. Dan ketika Bapak Ibu menulis tanpa disadari, otak bagian belakang pun dipaksa diaktifasi untuk melihat tulisan saya salah atau benar gak sih? Saya ada typo gak sih? Memperbaiki typo, lagi-lagi otak depan dipaksa lagi untuk berpikir. Sekarang, bayangkan Bapak Ibu semua sedang menonton YouTube, lalu membuat summary. Apa yang dilakukan? Cukup klik tombol AI. Keluar hasilnya. Biasanya kita nggak baca hasilnya apa. Langsung upload tugasnya. Kita hendak mengatakan kita menjadi semakin cerdas kan di era AI. Kagak. Satu sifat otak manusia ada namanya neuroplasticity. Otak manusia itu berkembang jika ia itu semakin sering dipakai, bukan dianggurkan. Yang kita khawatirkan, jika dari awal dikenalkan AI, kita bisa mendapatkan jawaban begitu mudah. Mungkin nggak kita ingin balik lagi ke cara yang sulit? Shopee saja udah nggak mau. Kita sudah tahu betapa berbelanja itu begitu mudah, kok yang masih mau lagi masuk pasar? Kita begitu mudah bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 5 menit. Mendingan kita pakai bermain-main yang lainnya. Bermain Mobile Legends misalnya. Nanti adiktif lagi, nanti kita cerita. Makanya saya sampaikan, AI kita perlu di era sekarang untuk meningkatkan produktivitas dalam waktu singkat, tetapi jangan kecepatan. Anak-anak adalah masanya membentuk karakter terlebih dahulu. Bukan dipaksa untuk menghasilkan karya dalam waktu singkat, bukan itu. Anak-anak harus diajarkan bagaimana rasanya, oh iya ini sulit tapi saya tidak menyerah. Karena orang tua dan guru saya menghargai proses saya, bukan hasil. Hasil jelek gak usah nanti. Oh saya tahu loh, ternyata saya bisa mengerjakan ini. Walaupun takut, saya bisa melakukannya. Tidak ada yang namanya procrastination. Bapak Ibu semua, ada satu konsep namanya procrastination. Itu adalah tendensi manusia untuk menunda pekerjaan. Manusia menunda pekerjaan bukan karena malas. Manusia suka menunda pekerjaan karena ia takut. Ia stres menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Ia tidak pernah terbiasa membuat manuskrip, membuat makalah dengan usaha sendiri. Selama ini menggunakan AI. Satu ketika, ia tidak bisa lagi memperpanjang subscribe-nya. Uangnya sudah habis. Ia menunda dulu karena takut memulai bagaimana menulis rangkuman itu. Dari masa kecil lah ditanamkan, oh ini loh ada masalah dan saya berani melakukan meskipun saya takut. Berkali-kali saya akan sampaikan, AI tidak mungkin kita tolak. AI sudah terlanjur hadir. AI kita butuhkan, tapi poinnya jangan kecepatan memberikan AI kepada anak-anak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham apa proses yang terjadi di otak manusia dengan metode konvensional yang jangan sampai itu hilang di era AI. Itu dari saya Pak Hermawan untuk chapter 2-nya dan juga inklusif. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Oke, luar biasa. Ini menarik, Bapak Ibu sekalian, ini chapter 2. Chapter 3 nanti kita interaktif ya. Tapi sebelum itu kita akan kembalikan ke Bulusi. Cuma begini, yang ingin saya sambungkan dengan baik ini begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah dengar istilah sedentary lifestyle? Sedentary lifestyle, which is kalau anak Jaksel ngomongnya mager. Which is ini yang sering kita dengar ya. Ini kan kita bukan Jaksel, Seljak. Kalau sekarang kita di Seljak. Baik, sekarang ini anak-anak kita itu semua, kalau istilah mager ini malas gerak. Tadi kalau Dr. Edwin bilang, apakah bermalas-malasan itu karena sesuatu yang memang
real atau karena ada stimulus lain, kan dianggap rumit, sulit dan seterusnya. Intinya begini, coba cek. Mungkin tidak di sekolah karakter kita, tetapi di lingkungan kita, dalam keseharian kita, kita akan pasti tahu. Kalau anak-anak sudah di rumah zaman sekarang, mau makan tinggal go, mau nonton tinggal net, kalau main tinggal nge, belajar tinggal nge, Zoom. Ya, semua dilakukan di dalam ruangan. Apa yang hilang? Dari perspektif kesehatan, ada 3 resiko sekaligus. Dulu zaman kita nih, zaman baby boomers, milenial ke belakang, beyond, itu kalau mau main pasti keluar ruangan, bercanda tawa dengan teman, bercengkrama dengan keluarga, berkenalan dengan handai taulan, karib kerabat, tetangga, pasti berlarian, pasti berinteraksi, diajarkan bersopan santun, beramah tamah, bagaimana menghormati, respect to dignity. Semua sekarang sedentary lifestyle tadi bukan sekedar berdampak pada risiko diabetes, risiko penyakit gula, hipertension, karena risiko obes, tetapi yang paling dahsyat, potensial intersocial interaction less, kehilangan interaksi sosial. Rasanya ini tidak di lingkungan sekolah karakter. Tetapi bagaimana menggali ini agar terarah? Silakan, Dr. Lucia, are you ready? Good. Baik, ini menarik banget ya. Kalau dari teori psikologi, memori itu memang harus dibuat jejak-jejaknya. Trace-nya itu harus cukup kuat untuk bisa diingat seorang anak. Kalau anak itu belajar atau mencatat dengan laptopnya, sebenarnya proses yang terjadi itu sangat gampang. Karena dia hanya meniru apa yang dia dengar, kemudian dia ketik, tanpa ada proses pengolahan. Demikian juga kalau anak itu misalnya melihat dari PowerPoint, kemudian mencatat, itu adalah proses yang mekanistik, tidak ada pemrosesan yang mendalam. Tadi diingatkan bahwa ketika seorang anak itu menulis, sebenarnya banyak proses yang terjadi di otaknya, dan itu yang akan membuat jejak-jejak ingatan anak itu menjadi lebih dalam. Kenapa? Ketika dia melihat huruf A, di sini terjadi pemrosesan informasi bahwa itu adalah huruf A, dan itu dia cocokkan dengan apa yang sudah ada di kepalanya, kemudian dia tuliskan. Jadi apa yang dia lihat, dia olah di sini, kemudian dia terjemahkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu adalah pemrosesan yang harus dilatih gitu. Saya tanya pada anak-anak, nggak tahu kalau di sekolah karakter, tapi di sekolah-sekolah lain, saya tanya anak SD punya catatan nggak? Mereka bilang enggak. Jadi semuanya udah ada, tinggal download. Terus saya bingung dengan pemrosesan informasinya gimana ya? Karena ya saya generasi tahun 60-an di mana saya belajar semuanya harus dicatat. Dan ketika mencatat itu memang kerasa bahwa saya jadi paham. Bahkan ketika kita belajar lagi, itu kita catat kembali kan? Ada orang-orang yang kemudian mencatat kembali. Nah, dengan mencatat kembali itu jejak-jejak ingatannya menjadi lebih kuat. Nah, itu sebabnya sekarang kalau lihat, saya masih ingat almarhum ayah saya dalam keadaan dia habis serangan jantung, kemudian dia ada di ICU, kemudian dia memanggil kakak saya, "Sus, kalau kamu nanti telepon om ini, nomor teleponnya sekian, bilang bahwa bapak begini. Lalu telepon om ini sekian, bahwa bapak begini." Jadi semuanya itu ada di kepala dia. Coba kalau kita sekarang, kita langsung ambil handphone kita cari Om Hamid gitu kan, Hamid terus kita sebutkan. Itu enggak, kalau dia orang zaman dulu tuh enggak. Karena apa? Secara otomatis dia mengolah secara lebih dalam.
ya, sehingga memori orang-orang dulu memang jauh lebih baik dibandingkan orang sekarang. Tapi apa yang membedakan? Karena tidak dilatih. Nah, kalau kita melatih, maka memori itu akan menjadi lebih kuat di dalam otak kita. Ada satu penelitian di psikologi. Jadi ketika orang itu dikasih foto, ya, foto gedung-gedung yang ada di universitasnya, dengan ketika ada kelompok lain yang harus memotret sendiri. Nah, waktu dibandingkan memorinya, anak-anak mahasiswa yang memotret sendiri itu mempunyai ingatan yang jauh lebih baik dibandingkan yang dia lihat foto saja. Artinya kalau dia terlibat dalam pembelajarannya, dia akan lebih mengingatnya. Juga penelitian yang terakhir saya baca di jurnal itu di Swedia, ya, tentang bagaimana keunggulan mencatat dibandingkan mencatat dengan laptop. Dia di situ menjelaskan karena juga dari segi brainnya, neuroscience-nya dicek, kemudian dari segi kelengkapannya, ternyata orang-orang yang mencatat dengan tangan itu memiliki ingatan yang jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang mengetik di laptopnya. Jadi keterlibatan dalam belajar itu memang menjadi sangat terjadi kalau anak itu dibiasakan menulis dibandingkan menggunakan gadget. Jadi saya setuju dengan yang tadi disampaikan Dr. Edmi bahwa mengenalkan gadget lebihlah, jangan terlalu mudah, karena begitu anak itu dikenalkan dengan gadget lebih mudah, banyak sekali kemudahan buat dia, nggak ada yang challenging. Sekarang kalau misalkan, ayo kita main masak-masakan gitu kan, nah digoreng gitu. Sedangkan kalau kita dulu, saya dulu lahir di Sumatera, rumah saya di pinggir hutan, jadi kalau mau bikin mainan tuh harus bikin sendiri gitu. Kalau mau main tuh harus bikin sendiri, dari alam, dari apa. Nah anak sekarang kan enggak, sehingga motoriknya juga tidak berkembang, motorik halusnya, motorik kasarnya tidak berkembang. Nah dengan anak itu diperkenalkan gadget dari muda, maka makin parah perkembangan motoriknya. Kasus setelah COVID itu yang saya temukan sebagai psikolog adalah banyak anak mengalami delayed speech. Jadi mereka tuh terlambat sekali dalam berbicara karena orang tuanya memberikan gadget dari usia yang sangat muda. Padahal ini orang-orang yang sederhana. Kalau terjadi delayed speech, yang harus dilakukan adalah terapi mahal. Orang tuanya nggak bisa membiayai. Akhirnya anak itu tertinggal ketika sekolah. Jadi di sini memang memperkenalkan gadget sebaiknya di usia yang cukup besar dan jangan jadikan gadget itu hadiah. Kalau kamu udah selesai bikin PR, nanti baru main gadget, itu nggak boleh. Jangan jadikan gadget itu hadiah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Aplaus buat Ibu Lucy. Bapak Ibu sekalian, waktu kita saat ini jam 11.00. Ini kita masuk ke chapter 3. Chapter kita interaktif ya, Batman. Karena kita ingin tidak hanya para narasumber dan moderator yang interaktif, karena butuh praktis dan testimoni sekaligus bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang perlu kita kembangkan untuk anak didik kita, anak-anak kita dan anak didik kita. Baik, apakah ada audiens yang ingin memberikan semacam pertanyaan, testimoni, ada interaksi tertentu, tapi dengan ada 5 orang, waktu yang kita terbatas, tapi saya rasa panitia apa bisa bantu menggerakkan mic? Oke, kita persilakan dari kanan dahulu, Bapak. Ya, siap. Mohon berkenan diberikan. Kemudian nanti Ibu yang kedua. Oke, Bapak, Ibu, Bapak. Ya, yang ketiga. Nanti kita akan cek. Mohon waktunya singkat-singkat. Pertanyaannya tidak harus panjang supaya kebagian semua untuk direspon para narasumber. Silakan Bapak, perkenalkan nama ya. Berdiri boleh. Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Perkenalkan saya Andri, ayah dari Malaysia 5 Turi. Ya. Oke, pertanyaan izinkan. Saya pernah mendengar teori tentang
law of attraction, yang mana konsepnya adalah apa yang kita bayangkan itulah akan terjadi. Dan itu juga sepertinya konsepnya seperti dengan doa. Apa yang kita doakan, insya Allah itu akan terkabul. Mohon penjelasannya bagaimana itu terjadi dan prosesnya seperti apa dalam sisi sains. Apakah itu benar ada teori namanya law of attraction? Terima kasih banyak. Oke, langsung direspon aja dari Pak Andri. Boleh saya dulu? Ya, Dr. Edwin silakan. Baik, terima kasih. Punten, tadi nama Bapak siapa? Pak Andri. Andri. Ya. Bapak Ibu semua pasti pernah mendengar istilah law of attraction yang menyatakan bahwa kita berpikir apa yang kita mau dan itu nantinya akan terwujud. Saya pernah menyatakan ini, membahas ini di satu podcast itu, dan saya akan mengatakan kembali di sini kepada Bapak Ibu semua. Law of attraction itu adalah pseudo science. Kan jadi dia kan sudah apa? Kawan-kawan semua perlu dipahami bahwa yang namanya sains itu adalah ilmu pengetahuan yang sudah teruji secara saintifik. Kita sebut itu sebagai sains. Jadi ada beda antara pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan akan menjadi ilmu kalau ia sudah teruji dan bisa direplikasi. Law of attraction itu tidak lebih dari pseudoscience. Kenapa? Kalau hanya sesimpel kita menginginkan sesuatu maka itu akan terwujud. Dari dulu Indonesia sudah menjadi pemenang Piala Dunia. Sampai sekarang masuk pun nggak pernah. Yang perlu Bapak Ibu pahami, ketika Bapak Ibu sudah punya impian untuk sesuatu, yang perlu dilakukan berikutnya tidak lebih dari hal yang sesederhana manajerial. Membuat planning. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kita mencoba membuat planning dan kita terlanjur mengemukakannya kepada orang-orang lain, di situ terjadi sebuah kondisi yang dinamakan sebagai pseudo satisfaction. Kita merasakan kepuasan palsu. Tadi saya sudah sebut, ketika Bapak Ibu semua sudah punya planning, saya misalnya ingin punya rumah di daerah sana, whatever, segala macam. Dan kita tahu harga rumahnya sekitar 1 miliar. Silakan Bapak Ibu berpikir saja seperti itu, 10 tahun pun juga akan terwujud kalau hanya ingin berpikir saja. Yang perlu dilakukan adalah membuat planning, membuat timeline. Masalahnya satu, seperti saya sebut tadi tentang procrastination. Kenapa akhirnya kita menunda-nunda? Karena impian kita itu terlanjur besar dari awal. Tidak memecah-mecahnya menjadi sebuah timeline yang kita yakini bisa diselesaikan. Begitu kita memecah timeline-nya menjadi ranah yang kita bisa yakini, ayo kita lakukan. Dan Bapak Ibu tahu, begitu kita sudah mulai mencoba melangkah, hampir pasti kita akan bisa menyelesaikannya. Kenapa? Ada sebuah kondisi yang dinamakan sebagai Zeigarnik Effect. Kita merasakan ketidaknyamanan kalau tidak menyelesaikan sesuatu. Maka kalau sudah kita mulai, hampir pasti akan selesai. Masalahnya, bagaimana memulai pertamanya itu? Jangan langsung ide besar. Impian besar kita pecah menjadi langkah-langkah yang taktis yang kita yakin bisa kita selesaikan. Setelah itulah baru terwujud. Jadi law of attraction itu hanya sebatas kita punya keinginan. Untuk mewujudkannya bukan karena ada keinginan itu, terwujud karena kita mau melakukannya dengan langkah-langkah strategis. Kira-kira begitu Pak Andri. Oke, aplaus dong. Ini tadi saya lapisi supaya perspektifnya agak lengkap. Ini dalam hadis ya, bagi yang muslim ini sering. Innamal a'malu bin, amal itu tergantung. Sering kali kita hafal di situ. Padahal hadis yang sama, riwayat yang sama, itu ada dua, similar tapi beda. Innamal a'malu binniyat itu satu. Sebelahnya innamal a'malu bil khawatim. Oke, pernah dengar? Nanti dicek Bapak Ibu.
innamal a'malu binniyat, ini ukuran start kan Ustaz. Amal itu tergantung niatnya. Ini meneguhkan tekad. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhir dan hasilnya. Itu dia. Baik, kita bergeser untuk penanya yang kedua. Silakan Bu. Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ayudia. Saya orang tua dari anak murid di sekolah karakter kelas Nanya dulu ya. kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA. Sebutannya sekarang kelas 11 dan kelas 8. Jadi saya suka salah di situ. Oke, pertanyaan saya ini ada 3. Pertama adalah mengenai yang pertama adalah neuroscience dulu atau karakter dahulu. Bagaimana neuroscience dahulu atau karakter dahulu dalam pembentukannya. Yang kedua, bagaimana korelasi antara neuroscience terhadap pembentukan karakter secara umum. Yang ketiga, bagaimana sebagai orang tua untuk mengendalikan atau menahan diri ketika anak diuji dalam ketabahan. Karena kan tadi saya tertarik dengan yang bahwa ada satu kondisi ketika anak mudah menggunakan AI, maka faktor ketabahannya menjadi hilang. Apa yang orang tua harus lakukan? Demikian, terima kasih. Oke. Pak Hermawan, nanti saya butuh dukungan dari Ibu juga boleh kan? Iya, boleh. Pertanyaan kedua mungkin nanti ke Polisi yang mendahulukan. Silakan. Saya jawab dulu boleh Ibu. Terima kasih banyak pertanyaannya. Saya suka pertanyaan ini semakin sulit. Tandanya neuronya terus bergerak. Pertama, tentang otak dan karakter. Mungkin itu maksudnya ya. Neuroscience itu tentang ilmu. Jadi begini, otak atau karakter ini. Maka saya akan berkata, utamakan dulu karakter. Pembentukan karakter. Saya tinggal di Jepang 11 tahun. 3 periode. Umur 2 tahun sampai SD kelas 1 umur 7. Lalu kelas 5 sampai kelas 6. Lalu ketika saya S3 kena saraf selama 5 tahun. Saya mengalami betul bagaimana sekolah-sekolah awal di Jepang itu tidak pernah diajarkan tentang begitu di awal. Yang diajarkan adalah mengucapkan terima kasih. Begitu menyeberang, ucap terima kasih. Bagaimana caranya mengucap meminta tolong. Bagaimana caranya mengucap maaf. Itu yang dibentuk dari masa kecil. Gak ada itu bisa hafal-hafal rumus Pak. Jadi kalau ditanya berdasarkan pengalaman saya otak atau karakter, maka jawabannya adalah karakter dulu. Dan ini sesuai dengan yang namanya otak manusia. Seperti saya sebut awal, membuat orang pintar dari bodoh itu lebih mudah daripada mengubah karakter yang sudah tadi jelek. Makanya ketika masa-masa remaja, banyak para mahasiswa yang bertanya kepada saya, Dok, kalau kami mau menikah, apa yang kami siapkan? Ada 3, BI checking nih satu. Yang kedua adalah health checking, periksa kesehatannya. Kita tahu betapa brutalnya dunia sekarang. Yang ketiga adalah family checking. Kenapa? Karakter orang yang tidak bisa kita ubah. Dia sudah terbentuk dari seperti apa keluarganya. Maka saya tidak menyebut dia pintar atau bodoh. Orang bisa jadi cerdas, tapi karakter itu sulitnya kita ubah. Hubungannya otak dan karakter apa? Ibaratnya ayam dan telur berpecah-pecah. Otak memang karakter, punya karakter pun akan manusia. Yang ketiga, ketika anak menghadapi kesulitan, apa sih yang perlu kita pahami? Bapak Ibu semua, inilah ada yang dinamakan sebagai growth mindset. Beda dengan fixed mindset. Growth mindset itu adalah sebuah pemikiran bahwa manusia itu bisa berkembang dengan cara ia berani mengambil resiko, ia berani berbuat salah. Tapi ada fondasi dasar yang sering dilupakan orang.
Seseorang mau melangkah membuat risiko sehingga ia memiliki prinsip growth mindset kalau ada jaminan. Ia dijamin tidak akan disalahkan kalau berbuat salah. Kalau ia merugi masih ada yang mendukung di belakang. Tentang pembentukan karakter, disinilah sebetulnya peran guru dan orang tua yang begitu krusial. Anak itu menjadi pemberani, tidak takut berbuat salah karena ia tahu ada backup orang tuanya yang tidak akan menyalahkan dirinya. Kalau ia kehilangan itu, sulit membuat ia mau untuk berbuat resiko agar bisa timbul sifat growth mindset-nya. Jadi Bapak Ibu paham tentang otak segala macam, tapi penentu bagaimana perkembangan karakter anak-anak kita, jawabannya ada di tangan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan mengerti ya. Itu dari saya. Oke, thank you Dr. Edwin. Dr. Lucy, silakan melanjutkan. Ya, saya mau menambahkan sedikit saja. Memang sebagai orang tua itu, kalau menurut saya jangan kerajinan. Apa-apa dibantu, apa-apa dibantu. Anak ketinggalan buku, diantarin bukunya. Nah, itu tidak mendorong resiliensi pada anak. Jadi biarkan anak itu dalam tanda kutip menderita sedikit supaya dia belajar dari kesalahannya. Jadi kalau misalnya kita bicara resiliensi, bayangkan sebuah karet gelang. Dulu suka main cepatan ya, nyepratin teman pakai karet gelang. Nah, ketika kita tarik karet itu kuat-kuat, waktu kita kembalikan lagi karet itu akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, anak yang resilient itu seperti itu. Jadi dia bounce back. Ketika menghadapi kesulitan, dia membantu, bukan jatuh dan terpuruk. Nah, oleh karena itu, anak harus dikasih tantangan-tantangan. Nggak bisa hidup yang terlalu empuk. Kita memberikan tantangan yang cukup, tapi tidak terlalu tinggi, sehingga membuat anak itu punya luka batin. Misalnya kita terlalu keras pada dia, mungkin dia akan memiliki luka batin. Tapi harus cukup kuat sehingga anak itu menjadi anak yang tangguh. Jadi pesan saya sih, jangan terlalu rajin dari orang tua. Harus dikasih tanggung jawab, dikasih tantangan supaya anak kita menjadi anak yang resilient. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Lucy. Bu Elia, tadi satu frasa ya, sering kita dengar. Ada istilahnya al-ilmu qoblal amal, al-adab qoblal ilmu. Ini kaidah tadi Edwin sampaikan. Ada ilmu sebelum beramal, bekerja dan berusaha, dan ada adab karakter sebelum berilmu. Terima kasih. Oke, the next one. Tadi Bapak mohon berkenan, silakan. Nama mohon disebutkan. Tes, cek. Belum ini Pak. Ya, dipinjam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wijaya, Pak Wijaya. Saya orang tua dari murid SD karakter di Pos kelas 5 SD bernama Rama Arlando. Ini nomor 2 saya paling kecil. Oke, seperti pasti udah gitu. Oh ya, saya mempersiapkan 100 pertanyaan. Wow. Dihilangkan nolnya 2 Pak. Tiga pertanyaannya adalah gini. Ada karakter-karakter atau sifat anak yang suka membuli, super ego, pemarah, nggak bisa mengendalikan diri, tidak jujur dan sebagainya. Di awal. Nah, ini bagaimana upaya saya sebagai orang tua dan kita, termasuk guru-guru di sekolah karakter, mengelola, mengendalikan atau memahami kondisi seperti ini sehingga tidak terjadi pada anak-anak kita. Karena anak dari kawan saya itu sampai pindah sekolah, dipindahkan karena bullying. Nah, yang kedua adalah bagaimana mempadu padankan antara
artificial intelligence dengan kemampuan nonverbal anak, ada motorik di situ agar keduanya unggul. Tapi memang jawabannya sepertinya jangan terlalu cepat ya. Nah, ada nggak yang hal-hal yang lain di sana? Yang nomor 3 adalah kerjasama antara budi dan karakter. Tadi udah kita lihat di depan itu gambarannya kerjasama seperti apa, kemudian kira-kira apa yang mesti dikelola oleh karakter dan persiapan apa nih pada kami orang tua. Apakah ada privilege tertentu bagi anak yang lulusan karakter SMA karakter ini dapat kapes gitu ke UI ya? Oke, nanti Sivitas UI akan jawab itu. Terima kasih Pak Wijaya. Dr. Edmi, karena pertanyaan beliau lebih ke karakter tadi antara anak yang hiperaktif dengan potensial bullying segala macam, saya dahulukan ke Dr. Lucia ya. Pak Hermawan, ada satu Poin. yang saya diajarkan oleh guru saya, Profesor Eji Wahyudi. Dia bilang ini, Bapak Ibu semua, Edmi, akademisi itu salah boleh, bohong jangan. Yes. Itu satu. Lalu yang kedua, akademisi itu tahu apa yang ia ahlikan dan ia tahu apa yang tidak. Pertanyaan Bapak, saya sama sekali bukan ahlinya. Dr. Lucia. Tadi pertanyaan Bapak tentang bagaimana kalau anak mengalami bullying, karena di sini nggak terlalu kedengaran. Yang pertama tadi, Anaknya hiperaktif hiperaktif. sehingga potensial berdampak kepada bullying sampai akhirnya tanda kutip bisa mengganggu situasi. Bagaimana sebagai orang tua mengendalikan hal-hal seperti ini? Oke, kalau anak itu hiperaktif, tentu saja biasanya mendapatkan intervensi dari rep dan psikolog biasanya ya. Dan itu harus ada kerjasama karena anak hiperaktif itu kan tidak bisa mengendalikan gerakan-gerakannya, sehingga mungkin buat lingkungannya mengganggu. Tapi di sisi lain di sekolah itu juga harus teman-temannya